Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di mata kuliah penyelidikan geoteknik. Kita sudah berada di bagian akhir dari kuliah penyelidikan geoteknik, yaitu membuat laporan penyelidikan tanah. Jadi pada bab ini akan kita pelajari apa isi laporan penyelidikan tanah, bagian-bagian apa yang ada di laporan penyelidikan tanah, dan hal-hal apa saja yang harus kita berikan dalam laporan penyelidikan tanah. Learning outcome pada bagian ini adalah pada akhir mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menyusun laporan penyelidikan tanah, baik untuk pengolahan datanya maupun interpretasi dari hasil penyelidikan tanah dan dikaitkan dengan tujuan dari penyelidikan tanah tersebut. Jadi isi laporan penyelidikan tanah antara lain yang pertama adalah bagian pendahuluan. Kemudian apa nanti yang harus dilaporkan di bagian pendahuluan akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Kemudian bagian kedua yaitu deskripsi lokasi proyek. Kemudian bagian ketiga adalah kondisi geologi lokasi proyek. Bagian yang keempat adalah deskripsi lapisan tanah, contoh misalnya hasil pengeborannya. Kemudian bagian kelima adalah pengujian lapangan dan pengujian laboratorium. Jadi kalau kita melakukan pengujian laboratorium, kemudian pengujian lapangan, kemudian sampelnya dibawa ke laboratorium untuk diuji sifat fisik maupun mekanik tanahnya, maka kita harus juga menganalisis hasil dari penyelidikan laboratoriumnya. Bagian selanjutnya yaitu pembahasan dan kesimpulan, dan bagian akhirnya yaitu lampiran. Lampiran semua hasil pengujian baik yang dilakukan di laboratorium maupun di lapangan dan contoh perhitungan yang digunakan, serta gambar-gambar atau dokumentasi pada saat pengujian di lapangan dan di laboratorium. Baik, kita akan mulai di bagian pendahuluan. Apa isi bagian pendahuluan dalam laporan penyelidikan tanah? Dalam laporan penyelidikan tanah, laporan pendahuluan harus kita sampaikan maksud dan tujuan dari penyelidikan tanahnya. Penyelidikan tanah dimaksudkan untuk misalnya penyelidikan tanah yang dimaksudkan untuk perancangan pondasi, stabilitas lereng, survei air tanah dan sebagainya. Kemudian juga harus disampaikan waktu penyelidikan tanahnya. Jadi penyelidikan tanahnya dilakukan pada saat iklim atau cuaca pada saat itu bagaimana, misalnya pada musim hujan atau musim kering, karena ini akan mempengaruhi kondisi dari muka air tanahnya. Dan sedangkan kita tahu bahwa muka air tanah itu sangat mempengaruhi dari sifat mekanik tanahnya. Kemudian juga di bagian pendahuluan ini dijelaskan untuk siapa atau untuk bangunan apa penyelidikan tanah itu dilakukan. Jadi ini karena menyangkut lingkup dari penyelidikan tanah tersebut. Jadi sebesar apa proyek yang akan dibangun dan sebagainya. Kemudian tim pelaksana penyelidikannya. Jadi penyelidikan ini dilakukan oleh siapa saja, kemudian timnya siapa saja, penanggung jawabnya, kemudian pengujian lapangannya oleh siapa, dan pengujian laboratoriumnya oleh siapa, harus jelas dijelaskan di bagian pendahuluan. Jadi itu bagian pendahuluan, isinya merupakan maksud tujuan penyelidikan, kemudian waktu penyelidikan, untuk apa penyelidikan itu dilakukan, untuk bangunan apa atau untuk proyek apa, dan tim pelaksana dan penanggung jawab penyelidikannya. Kemudian deskripsi lokasi proyek. Deskripsi lokasi proyek yaitu pada saat memberikan laporan kita harus menjelaskan tentang gambaran proyeknya, misalnya kontur permukaan tanah, kemudian ada tidaknya vegetasi, bangunan yang sudah ada di situ apa, kemudian galian, timbunan, saluran air, dan sebagainya. Kemudian berdasarkan pengamatan dan informasi lokasi dijelaskan ada tidaknya kemungkinan banjir, erosi permukaan, penurunan, stabilitas tebing, retakan yang terjadi akibat penurunan di sekitar lokasi. Sehingga nanti
tim yang akan melakukan konstruksi mengetahui misalnya harus melakukan preparasi atau persiapan apa saja, bangunan sementara apa saja yang diperlukan dan sebagainya. Kemudian bagian selanjutnya itu penjelasan tentang kondisi geologi lokasi proyek. Di kondisi geologi lokasi proyek dapat diuraikan mengenai pembacaan informasi geologi dari dinas terkait dari peta geologinya. Jadi sebelum kita melakukan tahapan penyidikan kan kita melakukan desk study. Di desk study kita harus mencari peta geologinya, kemudian peta geologinya itu nanti kita bandingkan dengan kondisinya di lapangan, ya, jadi dalam skala yang lebih kecil. Kemudian pengamatan sewaktu berkunjung ke lapangan dan sewaktu pelaksanaan penyelidikan meliputi gambaran batuan secara umum, pelapisan tanah, patahan, geseran, sesar, dan lain-lain. Keterangan kondisi geologi di lokasi pekerjaan diberikan berdasarkan dari hasil pengeboran. Data hasil pengeboran sebaiknya dibandingkan dengan data yang telah diperoleh sebelumnya, hasil pengujian geologi atau dari hasil penyelidikan tanah yang telah dilakukan sebelumnya pada lokasi proyek atau di dekat lokasi proyek. Dari peta geologi yang diperoleh, perhatikan jika diberikan adanya patahan sumber air, rongga-rongga bawah tanah, lapisan tanah lunak, dan lain sebagainya yang nantinya akan mempengaruhi besarnya kapasitas dukung pondasinya. Kemudian deskripsi lapisan tanah. Pada bagian ini harus dijelaskan letak proyek, kemudian kondisi permukaan tanah, adanya pohon-pohon, kubangan, tempat pembuangan sampah, sungai, saluran-saluran, dan sebagainya. Dijelaskan pula kemungkinan adanya banjir, erosi permukaan, dan sebagainya. Gambaran tentang jenis dan bentuk lapisan, perubahan elevasi permukaan, permukaan air, penggambaran bentuk lapisan diperoleh dari beberapa lubang bor. Contoh dari deskripsi tanah adalah sebagai berikut. Jadi ini contoh untuk deskripsi tanah yang diperoleh dari beberapa lubang bor yang kemudian kita korelasikan satu sama lainnya sehingga kita dapat memperoleh lapisan-lapisan tanahnya. Sebagai contoh ini ada lubang bor 1, lubang bor 2, lubang bor 3, 4, 5, 6, dan ini posisinya dalam bidang horizontal adalah posisinya rulus. Jadi misalnya utara ke selatan, timur ke barat, dan sebagainya. Kemudian ini kita buat korelasinya sehingga kita bisa membuat profil tanah secara vertikalnya. Jadi ini misalnya jadi di lapisan atas gambut, kemudian di lapisan bawahnya ada tanah lempung lunak, kemudian di kedalaman sekitar 10 meter ke bawah itu sudah ditemui pasir berkerikil. Kemudian hasil pengujian lapangan. Hasil pengujian yang di lapangan yang harus kita jelaskan, kita harus menguraikan jenis penyelidikan tanah apa saja yang dilakukan dan standar prosedur yang digunakan. Jadi apakah kita gunakan SNI, apakah kita gunakan ASTM, kita harus menjelaskan metode pengujian yang kita gunakan. Pada bab sebelumnya kita sudah mempelajari tentang standar pengujian di lapangan, ada SNI, kemudian SNI untuk sondir, SNI untuk SPT, SNI untuk pengeboran, dan sebagainya. Jadi macam pengujian itu berisi penjelasan mengenai pengujian laboratorium dan pengujian lapangan yang dilakukan apa saja. Kemudian prosedur pengujian dijelaskan hanya bila pengujiannya itu tidak standar atau menggunakan alat yang khusus. Jadi kalau pengujiannya standar dengan menggunakan alat standar sesuai dengan standar SNI atau ASTM, itu kita tidak perlu menjelaskan kecuali kita menggunakan treatment khusus. Misalnya pada lapisan tersebut, misalnya pada kedalaman 2 meter dijumpai banyak bongkahan-bongkahan batuan, sehingga harus kita lakukan pengeborannya dengan teknik khusus. Maka di situ harus kita laporkan. Kemudian diperhatikan juga bila hasil pengujiannya tidak seperti biasanya atau ada hal-hal lainnya. Kemudian untuk menjelaskan secara detail pengujian sebaiknya dibuat dalam bentuk tabel dan grafik. Kemudian hal-hal yang diperlukan dari hasil pengujian, hasil-hasilnya misalnya hasil dari triaksial, tekan bebas, geser langsung, dan distribusi ukuran butirnya itu harus dijelaskan berdasarkan dengan membuat
tabel-tabel atau dalam bentuk grafik-grafik. Kemudian benchmark yang digunakan. Jadi titik yang digunakan pada saat pengujian lapangan itu dilakukan di mana? Misalnya di permukaan tanahnya atau pada elevasi tertentu. Misalnya di lokasi proyek sudah ada bangunan sebelumnya dan lantai 1 dari bangunan tersebut kita jadikan sebagai elevasi 0,0-nya. Maka di situ kita sebutkan benchmark atau titiknya di mana, titik 0,0-nya kita lakukan di mana. Kalau di muka tanah maka kita sebutkan di muka tanah, tapi kita harus menyertakan peta kontur secara keseluruhan. Kemudian kendala dalam pelaksanaannya apa saja, sehingga pengujiannya atau pengujian lapangan menjadi tidak ideal. Kita sebutkan kendalanya seperti apa saja, misalnya jumpai muka air tanah yang tinggi, atau air selalu mengalir ke dalam lubang bor, atau kondisi cuaca yang seperti apa, itu dijelaskan di situ. Kemudian hasil penyelidikan lapangan atau laboratorium ditampilkan dalam bentuk grafik atau tabel agar lebih gampang kita membacanya. Kemudian di bagian paling inti dari laporan penyelidikan tanah, yaitu bagian pembahasan dan kesimpulannya. Jadi ini merupakan isi pokok dari laporan yang membahas masalah secara jelas dan singkat. Kemudian diberikan bahasan atau interpretasi dari hasil. Jadi kebanyakan tidak semua orang itu mengerti tabel atau grafik yang kita berikan pada hasil penyelidikannya, sehingga kita harus bahas dengan bahasa-bahasa yang umum di bagian pembahasan dan kesimpulan. Kemudian jenis penyelidikan banyak dilakukan pembahasan per item penyelidikan. Jadi kalau kita lakukan penyelidikan di lapangan hasilnya seperti apa, kemudian yang di laboratorium seperti apa. Kemudian bila perlu diberikan contoh penggunaan data hasil penyelidikan. Jadi misalnya kalau untuk tujuan dari penyelidikan tanahnya misalnya untuk analisis pondasi, maka pada bagian pembahasan yaitu untuk analisa pondasi. Kalau tujuan dari penyelidikannya yaitu untuk analisa stabilitas, maka di pembahasannya yaitu analisa stabilitas. Jadi disesuaikan dengan bagian awal tadi. Dan tujuan kita melakukan penyelidikan tanah. Jadi pada umumnya penyelidikan tanah memang untuk perancangan pondasi, tapi tidak sampai di situ saja. Misalnya untuk proyek jalan digunakan untuk menentukan tebal perkerasan, maka hasil penyelidikannya nanti kita sampaikan berapa CBR-nya, kemudian tebal perkerasan yang diperlukan berapa untuk CBR nilai segitu, atau harus ada treatment khusus untuk sebelum konstruksi di atasnya dibangun. Kemudian kesimpulan, yang bagian akhir dari pembahasan yaitu ada bagian kesimpulan, merupakan tarikan dari pembahasan dan menjawab tujuan pelaksanaannya. Jadi kalau hasil penyelidikannya itu terlalu panjang pembahasannya, maka poin-poin pentingnya nanti disampaikan pada bagian kesimpulan. Contohnya, misalnya untuk perancangan pondasi. Untuk perancangan pondasi pada bagian hasil dan pembahasan itu kita laporkan yaitu inti pokok dari laporan. Kemudian pembahasannya diusahakan membahas masalah dengan jelas dan singkat. Pembahasan dilakukan pada kondisi rencana dan beban-beban rencana. Jadi sebelum kita melakukan penyelidikan geoteknik kan kita sudah berkonsultasi dengan orang yang meminta. Jadi meminta melakukan penyelidikan. Penyelidikan tanah itu dilakukan untuk keperluan apa? Untuk perancangan pondasi, misalnya pondasi bangunan apa? Misalnya gedung 2 lantai, gedung 3 lantai, sehingga kita bisa memperkirakan nanti berapa beban yang terjadi, dan berdasarkan kondisi tanahnya, maka dengan beban-beban seperti itu maka diperlukan luasan pondasi yang bagaimana, atau bentuk luasan pondasinya seperti apa, pada kedalaman berapa. Biasanya kita lakukan dulu untuk bangunan-bangunan utama, kemudian analisis kapasitas dukungnya, kemudian kita lakukan pada bangunan-bangunan khusus, misalnya bangunan mesin, jadi pondasi untuk mesin, pondasi untuk pemanas, untuk mesin generator dan sebagainya, itu harus dilakukan khusus karena bebannya nanti akan berupa beban dinamis dari getaran-getaran mesin.
Kemudian bila digunakan pondasi memanjang atau pondasi telapak, maka kita harus menetapkan kedalaman pondasi, dimensi, kapasitas dukung, dan penurunan yang perkiraan penurunan yang akan terjadi. Kemudian tidak hanya sampai di situ, kita juga harus menyampaikan keuntungan-keuntungan. Jadi misalnya kita memperdalam, kedalaman pondasinya diperdalam, kemudian akan diperoleh kapasitas dukung yang lebih besar dengan dimensi pondasi yang lebih kecil. Keuntungannya apa saja, dari sisi teknisnya seperti apa, dari sisi kemudahan pekerjaannya seperti apa, dari sisi ekonomisnya mungkin lebih ekonomis, di situ harus juga kita sampaikan. Kemudian jika dipakai pondasi tiang, dijelaskan maka tiang itu akan menembus lapisan-lapisan tanah yang bagaimana. Kemudian kedalaman penetrasinya berapa, beban yang diizinkan per tiang berapa, serta penurunan yang kita perkirakan. Kemudian masalah-masalah yang bisa terjadi dari jenis pondasi yang kita sarankan itu, kita perkirakan masalah-masalah yang terjadi itu apa saja. Selanjutnya, apabila dijumpai kapasitas dukung yang sangat rendah, itu juga kita bahas kenapa kapasitas dukungnya rendah. Apakah disebabkan karena contoh tanahnya yang kita ambil itu mengalami kerusakan atau tingkat keterusikannya besar sehingga hasilnya itu terlalu kecil, atau apabila ada hasil dengan perbedaan sampel tanah, ada yang menghasilkan kekuatan besar, di sisi lain ada sampel yang menghasilkan kekuatan kecil, itu juga harus kita bahas kenapa terjadi diskrepansi seperti itu. Kemudian jika pengeboran di suatu lokasi menunjukkan perbedaan atau anomali dari pengeboran lainnya. Jadi di satu titik misalnya pengeborannya ada suatu keanehan, misalnya di lapisan 3 meter atau 4 meter sudah tidak bisa ditembus lagi. Sedangkan di bagian lain misalnya bisa menembus sampai kedalaman 12 meter. Itu harus kita berikan alasan kenapa. Kemudian jika diperoleh keraguan mengenai hasil pengeboran, maka pengeborannya harus diulang kembali. Kemudian rekomendasi untuk perancangan pondasi biasanya didasarkan atas hubungan yang diperoleh dari hasil penyelidikan. Jadi bukan berdasarkan pada dugaan-dugaan, tapi kita perancangannya berdasarkan hasil yang kita peroleh dari penyelidikan tanahnya. Jadi kita tidak berasumsi atau alasannya dari pada bangunan di sebelahnya dia menggunakan pondasi ini, maka ini kita gunakan juga pondasinya seperti ini. Jadi tidak seperti itu, tapi perancangannya kita dasarkan pada hasil penyelidikan tanah yang kita lakukan. Kemudian di bagian akhir harus kita sertai dengan lampiran. Lampirannya itu bisa berisi grafik dari hasil pengujian lapangan, bisa grafik sondir, grafik SPT, grafik-grafik hasil pengujian laboratorium, kemudian gambar-gambar dokumentasi, peta lokasi, peta titik yang digunakan untuk pengujian, denah bangunan jika ada, kemudian foto-foto saat pelaksanaan. Jadi itu isi dari laporan penyelidikan tanah, sama dengan isi laporan lainnya pada umumnya, tapi ada beberapa bagian yang harus ditekankan di sini. Isi laporan penyelidikan tanah itu nanti terutama pada bagian pembahasan dan kesimpulannya harus ditarik dari tujuan dari penyelidikan tanahnya. Jika penyelidikan tanahnya bertujuan untuk perancangan fondasi, maka hasilnya harus mengarah ke perancangan fondasi. Jika tujuan penyelidikan tanahnya untuk analisis stabilitas, maka misalnya analisis stabilitas lereng, maka hasil dan pembahasannya mengarah ke analisis dan stabilitas lereng. Jika penyelidikannya dilakukan untuk meninjau integritas atau stabilitas suatu bangunan, misalnya bangunannya akan dilakukan penambahan tingkat bangunan, maka apakah pondasinya mampu mendukung, ya, maka hasil dari pembahasannya yaitu mengarah ke sana. Jadi disesuaikan dengan tujuan dari penyelidikan tanah. Ini adalah bagian akhir dari kuliah penyelidikan geoteknik. Saya akhiri untuk bagian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di mata kuliah penyelidikan bioteknik